hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutresno SPD, dan yang kami hormati kepada rekan-rekan guru dan seluruh peserta pengimbasan diseminasi budaya positif. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan pengimbasan diseminasi ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta pengimbasan diseminasi budaya positif yang telah berkenan mengikuti acara ini, dan kami harapkan dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Sebagai pembawa acara, akan saya bacakan susunan upacara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN Sumberjo 3. Yang ketiga, penutup. Untuk pembukaan, marilah kita awali acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Sutresno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sumberjo 3 yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif untuk guru penggerak SDN Sumberjo 3. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Dita Septiana yang pada siang hari ini akan melaksanakan sosialisasi budaya positif sebagai guru penggerak. Awalnya saya itu merasa pesimis ketika mengikuti lokakarya di Hotel Dewana Bojonegoro. Mengapa saya kok merasa pesimis? Karena ada beberapa narasumber yang menjelaskan di sana tugas yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh guru penggerak itu luar biasa. Mulai awal sampai akhir itu seakan-akan tidak ada jeda waktu untuk istirahat, melakukan kegiatan sosial atau kegiatan
yang diberikan oleh para narasumber yang ada. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa dari Bu Dita Septiana, akhirnya lambat laun sedikit demi sedikit akhirnya rasa pesimis itu bisa hilang, dan alhamdulillah sampai hari ini Bu Dita bisa melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh para pengajar, dan alhamdulillah semua materi yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya sebagai orang yang dituakan di sini selalu mendorong dan memberi semangat kepada Bu Dita tetap berlanjut untuk kegiatan guru penggerak sampai nanti dinyatakan lulus. Untuk itu kami selaku orang yang dituakan di sini selalu mendorong, tidak hanya mendorong kepada Bu Dita saja, tapi mendorong teman-teman yang lain yang masih muda ini agar mengikuti jejaknya Bu Dita, karena guru penggerak ini tidak sebatas sampai pada Bu Dita saja, tapi masih berlanjut sampai hari ini mungkin tahap yang atau kelompok ke-9, ke-8, ke-9 sampai ke-10. Mudah-mudahan dengan diikutinya Bu Dita Septiana ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk mengikuti menjadi guru penggerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembukaan sosialisasi budaya positif di SDN Suberjo 3 ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Suberjo 3, Pak Sutresno. Sebelum ke acara selanjutnya, yaitu pemimbasan destinasi budaya positif oleh Bu Dita Septiana, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Acara berikutnya akan dilaksanakan dengan sosialisasi budaya positif oleh Bu Dita Septiana. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Suberjo 3, Bapak Sutresno SPB, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru, rekan-rekan dari SD Negeri Suberjo 3 yang pada siang hari ini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembebasan sosialisasi budaya positif sebagai salah satu tugas yang saya emban ya menjadi seorang guru penggerak, yaitu mensosialisasikan budaya positif. Pertama-tama kita panjatkan puja budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat ridhonya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, saya memulai untuk sosialisasi budaya positif. Jadi peran saya di sini bukan sebagai narasumber yang mungkin seperti yang sesungguhnya yang sudah bersertifikat, tapi saya di sini tugasnya hanya mengalih informasikan apa yang saya dapatkan selama berapa bulan? Sekitar 3 bulan ya, untuk mengikuti program guru penggerak ini. Dan diharapkan nanti untuk teman-teman di angkatan berikutnya, untuk teman-teman kita juga bisa mengikuti program ini, dan nanti kita bisa ikut membantu juga untuk kegiatan jumlah teman-teman yang insya Allah SDN Suberjo 3 ini berpotensi untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Baik, kita langsung mulai saja untuk sosialisasi budaya positif. Kita pada siang hari ini dengan materi yang akan saya paparkan adalah
tentang apa itu disiplin positif dan juga apa itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita tadi juga akan belajar tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada juga nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kita juga akan belajar tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Di benak Bapak Ibu semuanya, ketika mendengar kata disiplin, itu kira-kira yang muncul di benak panjenengan semuanya apa? Disiplin, peraturan, tata tertib, mengerjakan PR, ya, tidak ada tak terlambat dan lain sebagainya. Disiplin positif itu sebenarnya lebih kepada program yang dirancang untuk mengajarkan anak kita, artinya di sini murid, agar menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Jadi disiplin positif itu bukan tentang seorang anak yang mengikuti peraturan yang kita buat, tapi seorang anak itu bagaimana kita membuat sebuah rancangan atau program yang bisa menumbuhkan atau mengajarkan si anak itu untuk bisa bertanggung jawab atas aturan yang telah disetujui oleh komunitas tertentu atau komunitas yang mereka hadapi, yang mereka sedang jalani pada saat itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah hal-hal yang bukan termasuk disiplin positif. Sesuatu hal yang bersifat permisivisme atau penghakiman itu bukan termasuk disiplin positif. Atau membiarkan anak melakukan apa saja, itu jelas bukan disiplin positif. Walaupun di sini kita merancang sebuah peraturan yang mungkin akan kita rancang bersama-sama dengan anak-anak, tapi tidak seharusnya kita membiarkan anak melakukan apapun yang mereka sukai. Kemudian tidak ada aturan atau tidak ada batasan ataupun tidak ada harapan, itu bukan termasuk disiplin positif. Dan yang paling penting adalah reaksi spontan atau alternatif pengganti hukuman. Yang jelas yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat menyakiti secara fisik dan menyakiti secara mental. Nah, ini ada reaksi spontan atau alternatif pengganti hukuman. Jadi tujuannya hukuman itu kan sebenarnya untuk merubah anak itu supaya mengikuti peraturan kita, hukuman ya. Tapi ini ada reaksi spontan alternatif pengganti hukuman. Kira-kira apa? Alternatif spontan pengganti hukuman itu kira-kira apa? Yang bisa membuat si anak itu pada saat itu bisa mengikuti apa yang kita mau selain hukuman. Biasanya kita menggunakan imbalan, betul? Kalau misalnya kamu mau mengerjakan PR, saya akan memberikan kamu uang 5.000, misalnya seperti itu. Itu adalah alternatif pengganti hukuman. Oke, kita lanjut. Sedangkan disiplin positif itu adalah solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak. Jadi solusinya jangka panjang, bukan pada saat itu si anak langsung berubah, bukan. Kemudian komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan. Ada komunikasi antara pendidik dan yang dididik. Ada komunikasi untuk penciptaan dari disiplin positif itu. Hubungan saling menguntungkan antara pengasuh dan anak yang menghargai kondisi anak. Jadi ketika kita membuat sebuah kesepakatan disiplin positif, itu kalau bisa atau memang yang sebaiknya adalah yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya guru saja. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Tujuannya adalah itu, supaya bisa meningkat kompetensi, bisa meningkat kepercayaan diri. Dan yang terakhir, adanya unsur keramahan, empati, hak asasi manusia, dan juga kesopanan. Jadi ketika membuat sebuah kesepakatan untuk membentuk disiplin positif, itu harus ada unsur yang ramah, empati, menghargai HAM, dan juga kesopanan. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat sebuah disiplin positif, kita harus memahami dulu apa itu teori kontrol. Jadi ini sangat penting sekali dimiliki oleh kita, ya, guru, untuk memahami apa itu teori kontrol. Jadi ini memang
kita ambil dari sebuah penelitian ya, bukan asal-asalan. Ini dari psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser pada kontrol teorinya yang kemudian dikembangkan dan dinamakan choice theory. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Sepakat? Sepakat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan itu bermanfaat. Penguatan positif itu bisa berarti imbalan atau penghargaan tadi. Itu bisa mengontrol anak secara terus-menerus. Sepakat? Apakah itu hal yang benar maksudnya? Itu bukan sesuatu yang benar. Apakah jenengan sepakat? Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Bukan sesuatu yang itu ilusi ya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sepakat ya? Tidak ada orang dewasa yang bisa mengontrol anaknya secara berkepanjangan. Nah ini, jadi menurut Stephen R. Covey pada paradigma stimulus respon yang dirubah menjadi teori kontrol, dulu kita berpikiran bahwa dulu berarti masih paradigma atau pola pikir menggunakan stimulus respon. Itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol itu dinyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan antara guru dan siswa itu berbeda. Setuju? Setuju. Kita mencoba selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dulu. Tapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika si anak berpendapat atau dia mengutarakan sesuatu yang sekiranya tidak sama dengan pemikiran kita, apakah si anak itu salah? Tidak. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Perilaku buruk adalah satu kesalahan, itu dulu. Oke, selanjutnya ini tentang beberapa nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang memiliki atau yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita langsung aja ke beberapa nilai-nilai kebajikan yang saya temukan dalam kegiatan pembelajaran saya, tapi yang digunakan oleh kita di kurikulum Merdeka kelas 1-4 yang sering dinyanyikan sama mereka Bororo itu profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Itu yang kita pakai sekarang untuk nilai-nilai kebajikan sebagai dasar anak-anak kita dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini ada banyak sekali sebenarnya. Jadi intinya standar pendidikan nasional kita adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif. Itu setiap warga sekolah itu berarti ya kepala sekolah, guru, kantin, wali murid, siswa, semuanya harus saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk dapat menerapkan tujuan yang mulia itu tadi, ya tujuan mulianya itu berasal dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Dian Gosen dalam bukunya ya Restructuring ya School Discipline, itu menyatakan ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama, hukuman. Yang kedua, imbalan. Yang ketiga adalah intrinsik atau berasal dari dirinya sendiri. Jadi hukuman itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Seorang anak mengerjakan PR, dia mengerjakan PR karena supaya besok nggak disuruh berdiri di depan kelas sama gurunya. Dia mengerjakan PR. Ada juga anak yang mau mengerjakan
ada seorang anak yang mengerjakan PR karena dia memang ingin menunjukkan kompetensinya, apakah dia itu mampu untuk mengerjakan PR tersebut, berarti itu masuk pada mereka menginginkan dan menghargai dirinya sendiri. Contoh, kita pergi ke kota menggunakan helm. Kalau alasan kita supaya kita nggak ditilang sama polisi, itu berarti alasannya hukuman. Kalau misalkan alasan kita supaya kita selamat, tidak kepanasan ketika ada apa-apa, kita kepala kita bisa selamat, itu berarti motivasi intrinsik dari diri. Misal kita mengikuti sebuah workshop dengan alasan sertifikat 34 JP, nah itu berarti atas dasar imbalan. Nah itu ya, jadi itu pembeda dari motivasi. Ya, intinya dari tulisan panjang saya ini adalah ketika kita ingin menciptakan, berarti dari ketiga hal, penghukum, hukuman, imbalan, sama motivasi tadi, yang paling tepat untuk kita gunakan untuk anak-anak kita yang mana, Bapak Ibu? Dari hukuman, imbalan, dan motivasi intrinsik, yang paling tepat berarti motivasi intrinsik. Nah, dengan cara kita bisa menciptakan atau menumbuhkan motivasi intrinsik adalah dengan cara kita melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu juga menurut penelitian. Nanti kita belajar tentang bagaimana cara untuk menciptakan sebuah restitusi. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Agak gitu ya. Intinya hukuman itu sesuatu hal yang bersifat menyakiti, baik itu fisik atau mental. Kalau konsekuensi itu masih ada unsur mengapokkan si siswa, tapi tetap dengan hal-hal yang positif. Misalkan nggak mengerjakan PR, tapi misalkan dia tidak mengerjakan PR, nanti untuk konsekuensinya adalah si anak itu harus mengerjakan PR pada waktu jam istirahat. Itu positif ya, tapi itu masih sedikit mengandung unsur hukuman. Dan konsekuensi itu yang menciptakan hanya kita, jadi tidak ada kesepakatan antara siswa. Saya tidak mengerjakan PR Bu, oke nanti kalau sudah istirahat kamu mengerjakan PR. Itu kan berarti aturannya nggak ada ya, kita yang membuat ya, itu maksudnya konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah ada kesepakatan dulu sebelumnya. Kalau misalkan saya nggak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Kalau saya nggak piket pagi, apa konsekuensinya? Ada komunikasi. Jadi si anak sudah siap. Oh aku nggak mengerjakan PR, berarti nanti saya siap dengan konsekuensi saya yang ini. Itu yang dinamakan konsekuensi. Oke, kita masuk ke ini ada beberapa bisa dibilang ice breaking ya. Jadi ini untuk bagaimana cara kita bisa mengetahui secara real apa itu perbedaan hukuman dan juga restitusi tadi. Nah di sini ada soal seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Begitu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat. Ya, betul konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan minta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi dan juga konsekuensi. Jadi masih harus ada hal-hal positif yang kita berikan ke anak. Lebih bagus lagi restitusi tadi ya. Restitusi yaitu kesepakatan terlebih dahulu. Tentang keyakinan
langsung saja. Definisi dari keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Jumlahnya tidak banyak, ya, dan ini bisa diterapkan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah hasil dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kita komunikasikan bersama dengan anak, untuk kita patuhi bersama-sama, untuk kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Jadi anak itu sendiri membuat aturannya, membuat kesepakatannya. Kira-kira apa yang akan dia, apa yang seharusnya kita berikan sebuah aturan di dalam kelas. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya tentang helm tadi. Apabila kita menggunakan helm itu karena alasan untuk menjaga keselamatan, berarti itu termasuk motivasi intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya adalah untuk keselamatan dan lain sebagainya. Sudah. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi garis besarnya adalah warga kelas. Ya, kalau di kelas ya kita dulu berarti mulainya setiap kelas dulu. Warga kelas itu bercurah pendapat tentang yang perlu disepakati di kelas tersebut. Kemudian guru itu mencatat semua masukan dari siswa. Kemudian guru meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi ninjaunya sama anak-anak. Kemudian kalau keyakinan kelasnya sudah terbentuk, maka dipersilakan untuk anak-anak itu untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan cara menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi biar anak-anak itu memang benar-benar sudah ditandatangani sama ketua kelas, berarti ini memang harus kita laksanakan dengan serius. Kemudian diletakkan atau ditempelkan di dinding kelas supaya anak-anak setiap hari ketika masuk itu sudah paham dengan apa kesepakatan yang dia buat, seperti itu. Ini adalah kegiatan saya ketika saya membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, saya melakukan diskusi dulu dengan anak-anak, mengenalkan kesepakatan kelas itu apa. Karena selama ini yang mereka pahami kan aturan, tata tertib, guru ini jalur ini, ya berarti itu begitu rutin. Biasanya kan seperti itu. Jadi di sini didiskusikan dulu. Nanti aturannya kalian yang buat sendiri. Kalau aturan yang buat kalian sendiri, DE mau mengingkari itu izin, gitu. Kemudian selanjutnya sebenarnya kita bisa pakai media kertas warna atau apa ya, tapi dituliskan juga tidak apa-apa dengan ditandatangani oleh ketua kelas. Jadi mereka lebih bisa merasa memiliki aturan tersebut kalau misalnya ditandatangani oleh ketua kelas. Selanjutnya adalah mereka membuat karya. Sebenarnya ini bisa dibuat dalam bentuk poster, tapi karena waktunya pada saat itu hari Sabtu, jadi ya sudah saya buat untuk kerajinan tangan saja sekalian. Ini beberapa dan itu adalah hasil dari anak-anak. Itu semuanya terlontar dari anak-anak. Ada yang sama, ada yang menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Tapi kita petakan jadi satu menjaga kebersihan kelas. Seperti ini kurang lebih untuk kegiatan. Mau dibuat poster yang di print out juga bagus, ditempel langsung juga tidak apa-apa. Baik, itu tadi beberapa contoh konkret untuk penerapan dari awal restitusi. Awal ya, masih awal restitusi, kan ini berjangka, jadinya prosesnya cukup panjang. Kemudian kita berbicara tentang perilaku negatif dari anak-anak. Nah, tadi saya bicara tentang seseorang ketika melakukan sebuah kegiatan yang negatif itu pasti bertujuan. Kalau dulu itu kan tidak seperti itu konsepnya, tapi paradigma yang baru adalah kabeh wong ini melakukan sebuah kesalahan, dia males-malesan, dia rasa-rasen, dia tidak mau mengerjakan PR, dia tidak mau sungguh-sungguh, itu pasti ada alasan dan ada tujuannya, pasti itu. Nggak mungkin seseorang terus alasannya tidak ada alasan, itu tidak mungkin. Nah, itu alasannya karena 5 kebutuhan dasar dari anak itu ada yang belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami ketika kita mau
mengidentifikasi si anak kita itu melakukan sebuah kesalahan. Iya, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berarti meliputi makan, tidur, minum, ya, rumah dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Seandainya kita melihat di kelas itu ada anak yang ketika berangkat tuh lemas, lagi diulang sampai setengah 9 istilahnya wis ngeluh bariku. Sampai setengah 9 itu sudah kepalanya sudah pusing sampai mimisan. Nah itu kan kita tidak bisa menjudge itu anak tidak sesuai dengan maksud kita. Saya tanya dulu kenapa? Karena alasannya belum sarapan. Nah berarti seorang anak kok tidak perhatian dengan kita harus paham dulu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari dia. Jangan kita langsung menjustice si anak itu berarti gak disiplin. Nah bukan seperti itu. Karena mereka pasti punya tujuan, punya alasan. Yang kedua adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada seorang anak yang biasanya dengan kita itu agak-agak caper, ya, cari perhatian. Nah itu bisa saja kebutuhan ingin diakui, ya, ingin diakui dia itu anak yang hebat, dia ingin diakui menjadi anak yang nomor 1 itu belum terpenuhi. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, ya, seintinya itu agak-agak caper sama kita, menunjukkan ke anak rodok melete istilahnya, itu karena kebutuhan pengakuannya belum terpenuhi. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Ini bisa saja anak yang ketika di rumahnya dia berasal dari keluarga yang broken atau keluarga yang ayah ibunya sibuk. Jadi berangkat pagi pulang malam seperti itu. Di sekolah dia malam-malam karo gurune. Kalau gurune bilang apa itu mesti menyelometkan, dicelometi. Atau bersendu-sendu. Nah itu karena kebutuhan kasih sayangnya dia di rumah itu sebenarnya belum terpenuhi. Nah ini nanti tugas kita untuk mengidentifikasi anak ini kebutuhannya apa. Selanjutnya adalah kebebasan. Seorang anak yang biasanya di rumah itu terbiasa dikekang, ya, terbiasa dikekang, melakukan segala sesuatu selalu dibatasi. Ketika di sekolahan sekarang sendiri, ya, sesuai dengan seperti apa harimau keluar dari sangkarnya. Nah ini berarti kita harus mengidentifikasi apakah kebutuhan kebebasannya itu tidak terpenuhi ketika di rumah. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jelas setiap anak itu pasti memiliki kebutuhan dasar ini, kesenangan, karena dunianya anak itu sebenarnya untuk bersenang-senang. Ya, belajar, makanya sekarang di sistem Merdeka Belajar itu supaya kesannya ke sekolah itu tidak horor begitu ya. Jadi anak-anak bisa melakukan segala sesuatu kegiatan pembelajaran tapi masih menyenangkan. Tugas kita untuk mengidentifikasi anak nanti melalui restitusi, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebagai upaya untuk bisa dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan mengetahui kebutuhan dasar itu, kita bisa menentukan keyakinan kelas apa yang bisa kita tentukan bersama dengan anak-anak atau murid-murid agar bisa tercipta budaya positif itu tadi. Selanjutnya adalah selain kita harus memahami 5 kebutuhan dasar, kita harus paham 5 posisi kontrol. Ini spesifikasinya untuk kita, ya, pendidik, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya masih dimiliki oleh beberapa pendidik, bisa saja di antara kita, bisa saja di luar sana. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh manusia, karena kita bicara pendidik, ya. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, sedikit-sedikit menghukum gitu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Untuk penghukum itu adalah seseorang yang menggunakan kekuasaannya
gitu ya, dengan melakukan hukuman fisik atau hukuman mental. Biasanya bahasa-bahasa yang dia gunakan tuh bahasa-bahasa yang keras dan lebih ke mengutamakan kepentingannya. Jadi kamu melakukan sebuah kesalahan, sakarku apa tak kei hukuman apa. Nah itu seperti itu biasanya penghukum. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasanya seorang guru yang ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan tuh astagfirullahaladzim, ini kamu nak disini Pak Kris terus piye. Nah, biasanya seperti itu. Jadi mental anak itu merasa bahwa saya ini berarti sudah membuat ibu itu akan dimarahi oleh kepala sekolahnya. Nah, jadi mental si anak itu akan merasa minder begitu loh, merasa saya ini berarti biang keladinya ini saya. Nah, kalau misalnya anak-anak yang aktif mungkin tidak masuk dia ke dalam hati dan juga otaknya, tapi kalau untuk anak-anak yang introvert itu bisa sangat mengganggu mentalnya. Kemudian untuk posisi teman, nah ini biasanya yang sering dulu saya pilih adalah posisi teman daripada penghukum atau yang lainnya. Dulu itu teman biasanya, tapi ternyata posisi kontrol sebagai teman itu kurang efektif karena si anak itu akhirnya akan kecanduan sama kita. Misalkan guru salah satu mapel itu posisi kontrolnya sebagai teman, akhirnya besok diajar oleh guru lain dia nggak maunya sama guru yang ini, enak diajar santai-santai, nggak usah pakai pelajaran yang terlalu ekstrim seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan jalan untuk menguatkan karakter si anak. Akhirnya si anak pun ketika melakukan sesuatu, ya kalau misalkan tidak sama si guru itu, dia tidak bisa efektif begitu. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu mengawasi sehingga kita atau guru ya bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dia tidak menghukum, dia tidak sebagai teman, dia bukan sebagai pembuat merasa bersalah, tapi dia mantau terus. Dia memantau si anak itu terus. Kalau misalnya ada sesuatu, nah seperti itu. Jadi dia memantau si anak, pergerakan anak menjadi tidak leluasa. Ini adalah tipe posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Di sini di mana seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid dengan cara mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi intinya dari kelima posisi tadi menurut Bapak Ibu yang paling tepat untuk seorang pendidik adalah posisi sebagai manajer. Karena nanti sebagai manajer itu tadi si anak diajak berkomunikasi terlebih dahulu. Makanya kita ada pembelajaran manajerial ya. Untuk setiap tes itu ada manajerial. Itu karena apa? Karena tujuannya adalah seorang guru harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer itu tadi. Supaya jadi manajer itu tidak menghukum tapi mengajak berdiskusi. Kira-kira kamu gimana setelah melakukan sebuah kesalahan? Apa yang kamu cari ketika kamu membuat sebuah kesalahan? Tujuanmu apa? Nah, itu posisi manajer itu menggiring, yang memanage. Selanjutnya, ini ada contoh video penggunaan 5 posisi kontrol. Itu hal yang mungkin bisa jadi ice breaking ya. Saya kecewa sekali, ini adalah beberapa perkataan yang mungkin 3 saja, 4 ya. Ini ada beberapa kata yang biasanya diungkapkan oleh beberapa posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini perkataan yang muncul dari si penghukum, pembuat bersalah, pemantau atau teman. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti si anaknya merasa gimana ya? Membuat orang merasa bersalah. Coba kita cek. Iya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Ini termasuk kebutuhan dasar yang apa? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan berarti
Kebebasan, penguasaan atau pengakuan, kasih sayang atau kesenangan? Pengakuan, penguasaan atau pengakuan. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi adalah sebuah tindakan di mana kita bisa melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang terakhir adalah melakukan atau mencari keyakinan kelas, mencari sebuah keyakinan pada si anak itu. Jadi menstabilkan identitas itu ketika si anak, jadi segitiga restitusi itu kita lakukan ketika anak didik kita melakukan sebuah perilaku buruk atau sebuah kesalahan. Caranya tadi kan bukan dengan menghukum, bukan dengan memberikan imbalan, tapi dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, betul ya? Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik? Yaitu dengan cara kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Ada 3 sisi, ada 3 tahapan yang kita harus pelajari di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi biasanya bahasa-bahasa yang digunakan dalam menstabilkan identitas itu adalah nggak apa-apa, berbuat salah itu biasa, nggak masalah, seperti itu. Atau nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak habis berantem terus didudukkan, distabilkan dulu, si anaknya ditenangkan dulu. Tidak apa-apa, semua orang juga pernah melakukan seperti itu ya. Atau dengan menyebutkan Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang berbuat salah, ini kan ngeyel-ngeyelan ya, gontok-gontokan, itu langsung dikasih kata-kata Ibu guru tidak tertarik siapa yang salah, tapi Bu guru mau cari solusinya sekarang. Nah seperti itu maksudnya di stabilitas, menstabilkan identitas. Jadi si anak tidak langsung dihakimi, tidak langsung diberikan kata-kata yang kasar seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita lakukan validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah dengan cara sedikit menghargai perilaku buruk anak tadi ya. Maksudnya dengan catatan bahwa ternyata setiap anak itu sebenarnya memiliki tujuan ketika melakukan sebuah kesalahan. Dengan cara sebenarnya anak bertengkar ya, sudah distabilkan, tidak apa-apa, semua anak itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Terus masuk ke tahap berikutnya, sebenarnya kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan si A, saya jotos Bu, kemudian saya membalas dengan menendang seperti itu. Berarti kalau kamu dipukul dulu, sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Itu termasuk validasi tindakan. Jadi si anaknya ini tidak dihakimi supaya dia bisa tenang dulu, tapi tetap terarah nantinya di keyakinan nanti. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalkan barangnya dijatuhkan atau dipatahkan, begitu ya. Si anak itu marah sampai mendorong temannya. Nah itu mungkin bisa dengan validasi tindakan, tak bobo, santai, seperti itu. Tidak menghakimi, intinya seperti itu. Nanti ketika anak sudah tenang, anak sudah merasa didukung oleh kita, baru kita menyelipkan atau menerapkan keyakinan. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, nilai-nilai apa yang kira-kira kita percayai di dalam kelas? Tadi kan sudah tercipta itu ya, kesepakatan ya, sudah terbuat itu. Kira-kira nilai yang sudah kita sepakati apa? Mereka nanti jawab apa? Kemudian baru kita koneksikan. Oke, kalau gitu, kalau kamu sudah menendang, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Nanti dia akan membuat solusi-solusi sendiri. Nah, solusi-solusi yang datang pada dirinya itu yang bisa menguatkan karakter si anak. Misalnya saya akan minta maaf Bu, saya akan minta maaf keliling kelas sekolahan bersama Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu muncul dari dirinya sendiri. Nah seperti itu tanpa harus kita komando, karena itu muncul dari dirinya sendiri. Itu akan menguatkan karakter. Besok insya Allah akan minim sekali terjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yang bersifat negatif, maaf. Nah ini ada contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas.
Ya, itu tadi penerapan dari segitiga restitusi. Intinya adalah yang pertama kita harus menstabilkan identitas si anak, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan validasi tindakan, dan diakhiri dengan keyakinan kelas. Adanya menanyakan sebuah keyakinan itu dengan kita membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Nah, tata cara untuk pembuatan kesepakatan tadi sesuai dengan yang sudah kita bicarakan tadi ya di awal, yaitu dengan mengkomunikasikan atau membuat dialog dengan siswa. Di semua mata pelajaran ini bisa dilakukan, ya, di semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya di kelas-kelas tertentu saja. Untuk semua mata pelajaran juga kita bisa menerapkan segitiga restitusi dan juga kesepakatan kelas. Baik, sebelum kita menuju ke akhir, ada question time. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budian, guru kelas 6. Di sini saya akan bertanya, semisal atau andaikan di suatu sekolah, di situ dengan berbagai macam karakter guru dan siswa. Nah, di sini mungkin beberapa guru ada yang sudah melekat dengan cara pembawaannya dalam memberikan pendidikan, dan mungkin ada beberapa anak yang sudah, yang mungkin sangat bandel ya, dan sudah mendarah daging di hatinya, itu sudah beberapa kali mungkin mendapat hukuman ataupun mendapat hukuman atau tindakan yang lain-lainnya dalam menghadapi konflik yang disebabkan oleh dirinya. Nah, itu kan pasti akan membekas, mengendap di hati. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu untuk dapat menyembuhkan endapan hati tersebut dari yang kemarin, kemudian mengubah cara kita dengan menerapkan budaya positif ini. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apabila segitiga restitusi sudah dilakukan, tetapi siswa masih mengulangi kesalahan yang sama, apa solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Budian. Tadi yang saya tangkap dari pertanyaannya adalah siswa kita yang sudah berkali-kali begitu ya mengalami sebuah tindak hukuman, gitu ya, tindakan yang bersifat hukuman, dan itu membuat secara psikis si anak itu mengendap perasaan jengkel gitu pada gurunya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah memahami dulu tentang apa itu budaya positif dan perubahan paradigma. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita ini adalah salah satu tujuannya. Jadi dengan diadakannya sosialisasi atau penglibasan di Bapak Ibu guru terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita mencoba untuk mengeksplor di luar. Itu karena apa? Karena memang kita awalnya kan kita tidak bisa menyalahkan guru juga ya. Jadi guru pun juga mungkin awalnya beliau belum paham, mungkin seperti itu ya, belum paham, sehingga adanya sosialisasi seperti ini untuk memahamkan kita semuanya. Itu pertama. Yang kedua adalah setelah kita paham, tentunya kita merubah sistem dan juga paradigma kita yang dari stimulus respon yang segala sesuatu kita memandang segala sesuatu itu harus sama dengan cara pandang kita, dan kita merubah menjadi segala sesuatu itu kita pandang bagaimana cara kita melihat dunia. Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak itu pasti memiliki sebuah tujuan. Jadi konkretnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita memulai dari diri kita sendiri untuk berkomitmen merubah itu secara perlahan. Karena ini kan prosesnya berjangka ya, berutin intinya ya, berjangka panjang. Jadi memang awalnya kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa merubah
Kemudian kita jelaskan dengan yang namanya kesepakatan tadi. Kita jelaskan apa toh tujuannya kesepakatan ini, supaya kamu bisa lebih bebas untuk menyatakan pendapatmu di sini. Jadi dia merasa kalau oh ternyata pendapat saya ini diterima ya sama ibu guru saya. Nah seperti itu. Apalagi untuk kelas atas, mereka sangat lebih paham gitu, sudah menuju ke remaja ya. Jadi mereka lebih paham gitu. Oh ternyata saya dihargai, ternyata saya didengarkan. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah segera mempraktekkan penerapan dari keyakinan kelas itu, nilai-nilai kebajikan itu, dan memahami secara jelas apa itu segitiga restitusi. Perlahan-lahan kita perkenalkan ke anak-anak kita, kemudian nanti lambat laun dia akan mulai paham dengan oh berarti di setelah ini sudah tidak ada ini sistem hukuman, adanya minimal itu sistemnya konsekuensi bukan hukuman. Jadi konsekuensi itu kan kalau menumpahkan dilapi, itu kan sudah umum ya, itu ibaratnya hukuman tapi yang sifatnya umum dan tidak mempermalukan dari segi mental dan segi fisik. Dia seperti itu. Kalau tidak kerja KTM berarti saya nanti kerjakan waktu istirahat, minimal seperti itu. Maksimalnya adalah dengan restitusi tadi, yaitu dengan cara kita sepakatan dulu. Jadi saat dulunya anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita sepakati sih. Kita kira-kira membuat sebuah rangkaian mengidentifikasi si anak. Kira-kira anakku ini yang paling sering dilanggar itu apa ya? Yang kerja PR, tidak disiplin di kelas dengan pakaian dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Lebih bagusnya adalah kita melakukan komitmen dulu dari awal dengan anak. Jadi konkretnya sekali lagi adalah dengan segera mengaplikasikan ini secara perlahan. Nanti ketika ada perubahan, nah si anak itu lambat laun kan dendamnya akan semakin bertambah. Oh ternyata ada perubahan dari guru saya, ada perubahan. Nah, dengan seperti itu mereka akan kembali menyatu dengan kita. Begitu jawaban dari saya. Apakah puas mungkin? Kalau tidak puas, mohon maaf saya bukan alat pemuas. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya Bu Roro Yuliana. Ya, pertanyaan dari Bu Roro Yuliana adalah kalau misalkan ini kita sudah menerapkan segitiga restitusi, sudah tak stabilkan identitasnya, sudah tak validasi tindakannya, sudah saya tanyakan keyakinan kelas tapi masih begitu lagi, ya begitu terus lagi. Ya. Jadi sampai si anak itu paham bahwa oh berarti alurnya guru saya ini seperti ini, dikasih edukasi. Lebih suka mana? Bu guru pakai hukuman atau seperti ini? Seperti ini saja Bu. Ya sudah, kalau memang lebih senang yang seperti ini, berarti besoknya harus mulai mengikuti apa yang sudah jadi kesepakatan kita. Intinya itu apa Bapak Ibu? Kesepakatan. Nanti kalau mereka sendiri yang sudah buat aturan, mereka mau mengingkari itu izin. Sama seperti anak kelas saya kelas 5. Mereka bilang menjaga kebersihan. Sandi, kelas 6 ya, masuk di kelas saya, buang sampah gak sengaja, dia buang sampah ke bawah. Itu sudah dihakimi satu kelas. Dan lain sebagainya. Nah itu kan berarti sudah dari intrinsiknya mereka sendiri ya. Sandi bingung, dia tidak tahu kesepakatannya apa, karena dia kan kelas luar ya. Nah jadi kalau misalkan mereka tidak mengerjakan PR pun, mereka selalu membuat sebuah alasan. Maksudnya dikasih tahu, saya tidak mengerjakan PR Bu karena saya malamnya ada tahlilan. Jadi seperti itu ya, memang mereka memang ngomong seperti ya sudah. Kalau ada tahlilan yang mau gimana lagi ya, berarti konsekuensinya apa? Saya nanti ngerjakan di sini ya oke, seperti itu. Kalau sudah timbul dari dirinya sendiri, kan berarti ikhlas loh, lillahi ta'ala, menang-menang tadi loh, hukum menang-menang bukan untuk rugi. Jadi hukum menang-menang, awal ya bisa mengatur mereka ya dengan ikhlas melakukan kedisiplinan itu. Itu yang sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Masuk ke closing ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah utamanya yang sudah mensupport penuh kegiatan saya di sini, yang sudah memberikan wadah yang seluas-luasnya di sini. Untuk teman-teman semua yang senantiasa mensupport saya juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga untuk
Jember Certiga ya masuk ke program guru penggerak. Jadi kalau misalnya nanti sudah masuk ke guru penggerak itu, kalau ada beberapa orang yang sudah berkecimpung di sana, insya Allah nanti sekolah kita bisa jadi sekolah inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya. Kalau kita benar-benar menerapkan ya, jadi menerapkan memang benar-benar menerapkan, tidak hanya sekedar mengikuti tugas terus selesai gitu ya. Jadi kalau saya masih sendiri ini kan aku cek bingung ini piye yang mau ngomong, saya kadang seperti itu. Tapi kalau nanti sudah ada pionir-pionir Bu Zulfa, Bu Loro, kemudian dan nanti Pak Maman juga yang masih muda-muda itu, nanti insya Allah sekolah kita bisa menjadi inspirasi untuk sekolah lain. Itu harapan saya ke depan. Terima kasih untuk waktunya, monggo disambi itu belum habis. Sekian dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.